Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babu wujubi shaumi Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Kewajiban puasa Ramadan. Lalu kemudian penjelasan mengenai keutamaan puasa Ramadan, wa ma yata'allaqu bihi, dan yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu diwajibkan untuk yang pertama adalah orang yang beriman. Yang berimannya yang baligh dan juga berakal. Ada orang beriman tapi belum baligh, nggak wajib. Ada orang beriman berakal, beriman tapi nggak beriman baligh tapi tidak berakal, tidak wajib. Lalu kemudian kewajiban puasa ini adalah bagi orang yang ketemu dengan bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, ya. Maka barang siapa yang ada di bulan itu, ada ketemu dia dengan Ramadan, dalam artian berarti orang yang hidup. Contoh, tanggal akhir bulan Sya'ban, orang nih itu malamnya Ramadan. Sebelum maghrib orang meninggal duluan. Naudzubillah. Suka ada begitu, suka ada. Ini orang berarti tidak diberkahi oleh Allah untuk ketemu dengan Ramadan. Maka ibu doa dari sekarang, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana, ya. Berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukan kami ya Allah, sampaikan kami ini dengan bulan Ramadan. Lalu kemudian puasa Ramadan ini ataupun puasa itu wajib bagi umat baginda Nabi SAW. Kewajiban puasa ini ataupun perintah puasa ini bukan hanya diberikan kepada umatnya baginda Nabi, tapi nyatanya umat-umat sebelumnya pun pernah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Perintah puasa itu untuk orang beriman. Makanya ibu-ibu kalau di jalan misalkan ada orang nggak puasa, udah nggak usah dipikirin. Oh, mungkin dia itu bukan orang beriman. Enggak, Ustadz, itu tetangga saya kok, sama kayak kita. Oh, berarti mungkin dia belum balik. Enggak, Ustadz, itu seumuran sama saya. Itu seumuran sama saya kok, masanya belum balik, saya aja udah mau punya cucu. Oh, berarti mungkin kemungkinan yang ketiga nggak punya akal. Jadi nggak usah dipikirin panjang-panjang, ya. Nggak, kita bukan seudon. Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Ketentuannya orang itu beriman, yang dipanggil oleh Allah yang beriman, ditambahkan dalam keterangan fikih yang baligh dan juga berakal. Tuh begitu. Jadi jangan ngiri. Ini ada orang nggak puasa ikut-ikutan nggak puasa. Oh, berarti kemungkinannya itu tadi, ya. Lalu kemudian wa man kana maridon. Lalu kemudian wajibnya puasa itu orang yang hidup tentunya, yang ketemu dengan Ramadan. Kalau tadi sebelum Ramadan dia meninggal, ya nggak ada kewajiban bagi orang itu karena dia sudah meninggal. Lalu kemudian barang siapa yang sakit, ada orang sakit lalu kemudian nggak puasa, jadi udurnya puasa itu karena sakit. Ibu-ibu kalau sakit kata dokter, Bu jangan puasa dulu.
Biar ibu cepat sembuh, biar ibu bisa minum obat, boleh tidak? Boleh ya, boleh. Jadi karena sakit. Aw ala safarin, yang keduanya karena dalam perjalanan. Ibu mau pulang kampung, perjalanannya jauh. Kira-kira perjalanannya sejauh diperbolehkannya untuk menjamak dan juga mengkosor. Berapa? Kurang lebih 80 kilo ya sana. Boleh nggak puasa? Boleh. Tapi puasa yang ditinggalkan karena sakit, puasa yang ditinggalkan karena dalam perjalanan, maka nanti harus diqadha, harus diganti di luar Ramadan. Sakitnya berapa hari? 7 hari, ganti 7 hari. Jangan dikurang-kurangin. Nggak puasanya 7, gantinya 3. Sekarang udah diganti belum? Udah ya. Ini udah Sa'ban loh. Ini udah Sa'ban ini. Bentar lagi Ramadan. Kalau belum diganti, nanti takutnya ketemu Ramadan lagi. Misalkan berapa hari sakitnya? 5, ganti 5. Dalam perjalanannya berapa hari dia? Dalam perjalanannya misalkan dia nggak puasa itu sebanyak 3 kali, ya sudah 3 kali diganti. Tuh gitu ya. Lalu kemudian ditambahkan lagi dalam keterangan fikih itu boleh, ataupun di hadis Nabi ada boleh orang nggak berpuasa itu karena tua renta, lalu kemudian nggak mampu berpuasa. Nah, orang seperti ini nanti bayar fidyah, dia dihitung per hari ya. Wajib qadha tidak. Orang tua renta nggak mampu berpuasa. Kalau perempuan haid kan suatu saat nanti nggak haid dia. Kalau perempuan hamil suatu saat nanti kan nggak hamil. Kalau perempuan menyusui suatu saat nanti kan nggak menyusui. Tapi orang tua renta nggak bakalan balik lagi jadi muda. Oleh karena itu gantinya cukup fidyah saja, tidak wajib mengqadha. Kapan fidyahnya dibayar? Ya nanti bareng zakat fitrah nggak apa-apa dah. 1 hari berapa? 1 hari itu 1 mud. 1 mud itu berapa? Ada ulama yang mengartikan 1 mud itu 6 on beras. Jadi misalkan 1 hari 6 on dikali berapa? 30 hari aja digenapin. Berarti berapa? 18 kilo. Murah banget ya? Murah banget. Ya udah, kalau terlalu murah disamain aja sama zakat fitrah. Oh kemahalan Ustaz. Ya udah terserah dah. Pokoknya paling sedikit tadi 1 mud ya. 1 kilo aja berarti 30 kilo. Wah 2 kilo aja berarti 60 kilo beras dikeluarkan ketika nanti bareng dengan zakat fitrah. Kayaknya jarang ini, jarang. Ujuk-ujuk datang ke musola, Pak saya bayar fidyah, jarang. Orang rata-rata bayar zakat fitrah. Yang bayar fidyah bayar, ditagih ntar di sono. Ya, bayar. Fidyah itu dibayar. Lalu kemudian keutamaan daripada puasa. Puasa ini dalam hadis qudsi Allah berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amal ibni Adam. Kata Allah, setiap amalan manusia itu lahu, itu untuk manusia itu sendiri. Illa siyama, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Ini keutamaannya puasa. Sebab puasa itu satu ibadah yang dilakukan lalu kemudian tidak tercampur dengan hawa nafsu. Ibu kalau puasa lalu kemudian nafsunya nyampur, puasanya jadi nggak? Nggak bakalan jadi. Tapi orang semarah apapun lalu kemudian dia sholatnya sah tidak? Sah. Berantem hebat itu. Udah kayak Israel sama. Wow. Udah Pak, nanti kita teruskan. Kita sholat dulu. Sekarang udah masuk duhur. Kan cakep berantem begitu ya. Iya, yang berantem azan nggak didengerin. Kalau azan break dulu, berhenti dulu. Diam dulu Pak, dengerin azan dulu. Dengerin azan, sama-sama mikir itu. Tadi saya ngomong apa ya?
Kata si lakinya, kata istrinya, iya tadi juga saya ngomong apa sama istri saya. Akhirnya sama-sama mikir itu. Ya udah, kalau begitu kita sholat dulu, sholat berjamaah. Marahan tapi sholat ada di sini yang begitu ada. Boro-boro sholat berjamaah Ustaz kita. Jadi Ramadan apa? Puasa itu kenapa dia punya nilai istimewa? Puasa itu nggak bisa dibarengi dengan hawa nafsu. Ibadah yang lain jadi loh. Zakat, ibu lagi marah, jadi nggak zakatnya? Jadilah. Siapa bilang zakat nggak sah karena marah? Apalagi sholat, apalagi ya ibadah yang lain, baca Quran, ya sedekah, lalu kemudian ibadah-ibadah yang itu jadi. Tapi subhanallah, puasa itu nggak bisa dijalankan dengan hawa nafsu, nggak bisa. Makanya salah satu larangan daripada puasa itu apa? Yang harus dilakukan oleh orang puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Yang wajib dilakukan oleh orang yang berpuasa selain daripada meninggalkan yang membatalkan puasa secara zahir. Makan, minum, hubungan suami istri di siang hari nggak boleh, batal puasa kita. Haram dilakukan untuk orang berpuasa. Tidak cukup sampai di situ, orang berpuasa juga harus bisa mengendalikan diri, lalu kemudian dia harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu tambahannya puasa. Makanya pantas kata Allah, kullu amal ibni Adam, setiap amal manusia itu akan kembali pada manusia itu sendiri. Pahalanya akan untuk manusia itu, semanfaatnya untuk manusia itu sendiri. Kecuali puasa ini adalah untuk saya, kata Allah. Makanya harus semangat puasa kita itu. Sebab puasa kita ini dinantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambut Ramadan itu dengan bahagia. Man farha bitukhuli Ramadan, ya, dakhalal jannah. Orang yang bahagia dengan datangnya Ramadan, insya Allah masuk surga. Tapi bukan cuma senang, bukan cuma bahagia. Puasa kagak, tarawih kagak, itu mah senangnya senang bohong. Ibarat ini ibu dinikahi oleh seorang suami, katanya cinta, katanya sayang, pas dinikahin biasa-biasa aja. Itu nggak tampak yang dua tadi. Ibu mau nggak? Apaan? Katanya cinta dan sayang. Jadi kalau nggak ada buktinya ya tidak mungkin mau. Begitupun sama Ramadan. Ramadan kita nanti, Ramadan kita tunggu-tunggu, lalu kemudian setelahnya datang orang bahagia. Kata Ramadan, apa bukti bahagia kamu kedatangan saya? Saya puasa Ramadan, saya tarawih Ramadan, saya tadarus Ramadan, saya mengendalikan hawa nafsu, dan sepanjang puasa Ramadan saya tidak akan melakukan dosa ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bukti bahwasanya kita itu senang kedatangan Ramadan. Pokoknya Ramadan itu harus begitu. Kalau nggak begitu ya berarti sama aja dengan bulan-bulan yang lain. Lalu kemudian wasiyamu junnatun. Ramadan itu adalah sebagai perisai. Ibu-ibu sekalian, kalau nggak puasa nggak ada yang mengingatkan kita, itu nggak ada kalau kita nggak puasa. Tapi dengan puasa kita diingatkan nggak boleh ngomong jelek. Dengan puasa kita diingatkan harus menjalankan perintah-perintah yang lain. Dengan puasa kita diingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Mau marah, ya Allah iya, saya lagi nggak jadi marah. Tiba-tiba ketemu sama teman, biasa ngobrol ya. Kalau ngobrol kan biasa ngobrolin semua itu. Dari ujung ke ujung, siapa lagi yang belum ngobrolin semua. Begitu ketemu sama teman, ingat puasa. Oh ya, nggak boleh ngobrolin orang. Karena ngobrolin orang itu awalnya yang baik diobrolin, ujung-ujungnya iya, yang paling menarik itu bukan ngobrolin kelebihan, tapi ngobrolin itu, ya. Infotainment itu kalau yang ngobrolin prestasi nggak bakalan lama, ratingnya rendah. Tapi coba perceraian, tapi coba lalu kemudian apa misalkan ya, yang jelek-jelek, ya, perselingkuhan itu lama pasti ratingnya tinggi, ya. Sebab peminatnya banyak. Iya, pengikut setan. Ada yang nggak muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi dengan puasa itu kita diingatkan
Coba aja nanti. Begitu kita puasa, ya Allah, kita itu dinasehati dengan puasa kita. Ibu-ibu kan kalau puasa itu Masya Allah pada alim-alim gitu loh, diam ibu puasa. Iya Ustadz diam, saya puasa katanya ngomongin. Oh benar. Kalau puasa itu pada alim, pada diam-diam, padahal malah lapar, haus, jadi malas ngobrol, diam aja. Iya. Apalagi mohon maaf kalau sudah habis duhur itu loh, ya. Kalau habis asar ibu-ibu udah mulai ceria itu, udah nyium bau masakan, udah nyium bau makanan. Tapi habis duhur itu loh, Masya Allah itu diam. Ya. Kata anaknya, mama tumben diam aja. Sekarang kan lagi puasa nak, nggak boleh kita ngomongin orang. Iya benar juga. Padahal mah haus, dalam mati lapar gitu dia. Itu orang puasa. Lalu kemudian faida kana yasumu saumi ahadikum. Apabila seseorang di antaramu berpuasa, kata Nabi, fala yarfus, maka janganlah berkata-kata yang jelek. Pokoknya sebisa mungkin kalau puasa itu jangan ngomong jelek. Jangan ngomong jelek ke anak, jangan ngomong jelek ke suami, jangan ngomong jelek ke tetangga, jangan ngomong jelek ke siapapun, nggak boleh. Tapi udah biasa Ustadz keceplosan. Ini nih bingung juga saya hukumnya keceplosan itu. Ya jangan. Makanya tadi orang yang berpuasa itu dia harus menanamkan dalam hatinya apa, kata Nabi, ini soimun, saya lagi puasa. Orang puasa hatinya harus ada tuh, harus ada begitu. Tapi kalau hatinya ini bablas-blas sebebas-bebasnya, ya nanti kena salah mulu. Kita mau ngelakuin apa nih? Oh ya Allah, iya saya lagi puasa. Jadi akhirnya puasa itu tadi wasiyamu junnatun. Lalu kemudian puasa juga bisa menjadi filter bagi kita untuk menyaring hal-hal yang tidak baik. Orang yang berpuasa tidak boleh dia berkata-kata jelek. Lalu kemudian wala yaskhab. Orang puasa itu nggak boleh ribut-ribut, itu nggak boleh. Ya, ibu yang biasa ribut itu kadang-kadang perkaranya dikit tapi suka ribut gitu. Misalkan ya apalah yang di rumah itu yang biasanya ibu pasti tahu. Biasanya apa itu pemicu ribut itu? Ya omong-omongan agak kenceng itu kan namanya ribut ya. Ya, nyari HP, dimarahin semua, di miss call kagak bisa. Perasaan dia nggak kemana-mana, ke warung kagak katanya, keluar juga enggak, tapi HP ku nggak ada. Ya, anaknya suruh miss call, suaminya suruh miss call, adik, kakak miss call apa mama? Nggak ada, nggak berdering, ya. Akhirnya lalu kemudian jadi marah. Nah awas, tidak boleh orang puasa memicu keributan, tidak boleh orang puasa keceplosan dia ngomong jelek. Fa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaimun. Sekarang begini, kitanya udah sanggup nih, kitanya bisa menahan, kita nggak ngomong jelek. Kita lalu kemudian tidak ribut-ribut, tapi tiba-tiba kita dipancing oleh orang, dipancing oleh anak, dipancing oleh suami, dipancing oleh tetangga, sehingga lalu kemudian memancing kita supaya ribut, memancing kita supaya marah, memancing kita supaya kita ini dibikin emosi. Maka katakan sama orang yang bikin ribut tadi, orang yang ngajak ribut tadi, mohon maaf ini soimun nak, kamu kalau mau bikin mama marah ntar aja habis lebaran apa, jangan sekarang. Sekarang ini mama lagi puasa mama ini udah yang sekian kalinya, kepengen puasa tahun sekarang ini puasanya meningkat, ya puasanya bernilai tinggi nak. Ya bisa aja mama sekarang marah-marahin kamu, bisa aja. Tapi kan itu mengurangi keafdolan, mengurangi keutamaan puasa. Bisa-bisa nanti puasa kita itu tidak dapat pahala. Kata baginda Nabi, disebutkan dalam hadis itu kam min shaimin laisa lahu min siyamih. Banyak nanti itu orang-orang puasa tapi nggak dapat pahala puasa. Ibu-ibu puasa dari pagi nih, nggak makan, nggak minum, ya Allah ya. Lalu kemudian ya bengak-bengak ini juga sama suami ya, selama puasa itu. Tapi lalu kemudian nggak dapat pahalanya, karena mungkin sepanjang puasa yang dilakukan
itu tidak bisa menghindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, tidak bisa menghindar dari maksiat. Dan itu kadang-kadang tanpa terasa. Makanya begini, pergaulan itu menentukan. Ibu-ibu kalau lagi puasa gaulnya sama orang-orang yang baik, sama orang tadarusan, sama orang taraweh, sama orang sholat berjamaah, ya. Jangan ngobrolnya sama ibu-ibu sama enggak, di sini baik semua, ya. Jangan ngobrolnya sama orang yang nggak taraweh, jangan ngobrolnya sama orang yang nggak puasa, jangan ngobrolnya sama orang yang lalu kemudian tidak mau sibuk dengan Ramadan, dengan kebaikan-kebaikan. Ya udah kebawa nanti, ya. Dia nggak sadar kalau dia ini lagi puasa. Jadi tanamkan dalam hati, saya lagi puasa. Walladzi nafsu bi Muhammadin biyadihi. Lalu kemudian demi Allah, kata baginda Nabi yang jiwaku ini ada dalam genggamannya, la hulu fi fammi shaimi atyabu indallah min rihil miski. Ada baginda Nabi, orang puasa itu di sisi Allah itu wangi dia. Kalau sesama kita manusia, orang puasa itu malah bau mulutnya nggak enak. Tapi di sisi Allah itu masya Allah wangi ya, min rihil miski, bahkan lebih wangi daripada minyak apapun, minyak kasturi yang harganya jutaan pun kalah. Kenapa diibaratkan wangi orang puasa? Karena orang puasa sekali lagi nggak ngomong wangi. Orang kalau nggak ngomong jelek, ya, secantik apapun, seganteng apapun, kalau yang diomongin itu nggak bagus, jadi ya nggak wangi jadinya. Makanya dulu di zamannya Nabi, kalau ada orang ngeghibah, ya, itu radius berapa meter, itu bau, kecium bau. Jadi misalkan di sini ada ngomongin orang itu di Taman Gria itu baunya kecium. Ada orang lagi ngomongin orang ini. Ada yang lagi ngomongin orang ini, kecium baunya kagak enak ini kan ya. Ya. Tapi dulu itu ya benar juga. Karena orangnya itu masih dikit dulu itu. Ya. Ibu-ibu di rumah nih punya sampahnya dikit, ya, bau di dalam rumah sekalipun sampahnya dikit. Tapi jangan heran, orang-orang yang tinggal di samping Bantar Gebang itu, tempatnya sampah itu, coba tanya bau sampah nggak? Kata orang samping Bantar Gebang, saya mau udah biasa itu. Kenapa? Saking banyaknya sampah, ya. Saking banyaknya sampah sehingga bau sampah itu udah nggak kecium lagi udah. Zaman sekarang itu saking banyaknya orang ngeghibah sehingga udah nggak cium lagi baunya. Ya. Saking banyaknya gitu. Nah, lalu kemudian lisoimi farhatani. Tuh keutamaan orang puasa, ya Allah wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita pertahankan itu supaya tetap wangi di hadapan Allah nanti. Lisoimi farhatani, orang puasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Yang pertama kita terima di dunia ini, yafrahuhuma idza aftara fariha. Kebahagiaan yang pertama bagi orang yang berpuasa adalah ketika mendengar azan maghrib berkumandang. Ibu kalau lagi puasa dengar azan maghrib seneng nggak? Masya Allah, nggak ada yang membahagiakan bagi orang yang berpuasa, ya, ketika di waktu maghrib kecuali dia mendengar suara azan maghrib. Allah, tapi kadang-kadang senangnya kebablasan, ya. Kenapa saya katakan kebablasan? Ini supaya membuktikan riset kecil-kecilan saya dari tahun berapa itu sampai sekarang kebukti. Orang biasanya kalau maghrib ya buka puasa, benar buka puasa, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa. Tidak ada kerjaan yang lebih utama, tidak ada perbuatan yang lebih utama bagi orang yang berpuasa ketika maghrib itu tiba kecuali buka puasa. Tapi buka puasanya pakai aturan dong. Masa iya buka puasa dari maghrib sampai mau isya, kira-kira 10 menit lagi belum selesai itu buka puasa. Ini dicicipin ya, minumannya dicicipin, esnya dicicipin. Es aja nggak satu tuh, macamnya banyak es itu. Apalagi sekarang itu ada es teler 1 teko itu, wow. 1 teko, bayangin perutnya segede apa itu. Itu kalau misalkan dihabiskan, coba butuh waktu berapa menit untuk menghabiskan itu. Ya, orang-orang udah pada sholat maghrib, dia masih di meja makan. Ya. Apalagi laki-laki, saya bilang laki-laki ya, laki-laki jangan kayak perempuan lelet.
Kalau laki-laki begitu maghrib, ayo takjilul iftar, minum kira-kira hilang nih haus kita ini. Ya seginilah 1 gelas air mineral itu. Kalau udah hilang hausnya, udah ke masjid, ambil air wudhu, sholat berjamaah, sholat maghrib. Imamnya jangan lama-lama, imam kalau sholat maghrib jangan lama-lama. Rakaat pertama setelahnya Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua setelahnya Fatihah Al-Ikhlas, itu biar jamaah pada ikhlas gitu. Ya pada ikhlas, karena mereka itu sholat dalam keadaan belum makan, belum nyicipin kue, baru minum aja. Nah nanti begitu selesai sholat udah nggak usah zikir, langsung aja doa aja, karena jamaahnya belum pada buka puasa. Selesai sholat pulang buka puasa, aman udah. Begitu yang laki-laki ya. Ibu-ibu kan repot ibu-ibu ya. Ya yang penting gitu aja ibu-ibu, begitu di musola sholat, ibu-ibu sholat di rumah. Nanti habis itu ibu-ibu sholatnya jangan panjang-panjang. Kalau sholat maghrib, sholat maghrib baca yasin ibu-ibu, nggak selesai. Ya, Al-Ikhlas aja biar cepet. Ya, sholat maghrib boro-boro, Ustaz katanya boro-boro. Ya. Begitu sholat maghrib selesai, ibu lalu kemudian buka puasa. Oh nikmatnya luar biasa. Saya dari akil balik mulai puasa sampai sekarang tata caranya begitu, diajarin sama bapak. Dikuatin lagi, dimasukin pesantren. Oh ya sudah, pesantren itu makan itu dijatah. Nggak ada kita habis makan nasi itu makan kue, nggak ada yang ngasih kue, nggak ada. Jadi buka puasa, sahur nasinya udah cuman itu makanan kita, cuman satu-satunya. Nasinya temennya macam-macam, kadang temennya tempe, kadang temennya tahu, kadang temennya apalah. Oh ayam, buru-buru ayam. Ya. Jadi begitu caranya. Supaya apa? Puasa kita ini bernilai. Puasa kita ini ada peningkatan, puasa kita ini ada perubahan. Ini puasa tetap aja gayanya begitu, tarawih paling lambat datangnya. Ya. Komat baru pada datang, jugu. Oh itu pada baru selesai buka puasa itu, karena perutnya sudah udah kadung kenyang, ya. Di bawah sholat tarawih kipasnya sriwing, ngantuk katanya, ngantuk, ya. Karena ngantuk yang disalahin imam. Ini imamnya siapa sih? Lama banget katanya. Bukan lama, ibu ngantuk. Kenapa? Makannya terlalu banyak, gitu loh. Itu perlu di-manage itu makan itu supaya kita bisa ibadah. Lo kalau makannya nggak diatur nggak bisa terawih kita. Gimana orang terawih so perutnya kenyang? Ya, terawih dipelanin salah, dicepetin salah, perutnya kenyang. Tapi coba perutnya yang biasa-biasa aja, makanan yang biasa-biasa aja, nanti diteruskan habis sholat terawih. Wah itu paling enak itu habis sholat terawih. Ya, udah kewajiban kita udah selesai, sunnah kita udah selesai. Makan tuh habis makan lalu kemudian ya sempetin tadarus barang berapa ayat. Habis itu udah nggak usah lihat TV, nggak usah lihat HP, tidur. Nanti jam 12 atau jam 2, jam 3 bangun. Ya. Bangun kita sholat malam, sholat tahajud, sholat taubat, sholat malam lah, sholat apa begitu. Jangan langsung sahur. Oh, orang lagi tidur dibangunin suruh sahur. Papa bangun mau sahur. Mana sahurnya udah mepet jam 4 kan. Bangun sih dia duduk aja di depan nasi, duduk aja dari tadi diliatin aja. Itu bapak lagi ngapain? Kan lagi zikir, bapak kamu lagi zikir biarnya. Padahal bukan lagi zikir, belum sadar. Ya, lagian juga nggak enak orang bangun langsung makan, nggak ada enak-enaknya. Makanya nih ibu-ibu nih dengerin omong saya, cobalah sempetin sholat malam barang berapa rakaat sebelum sahur, sahurnya akan terasa enak. Ya, saya itu kalau Ramadan itu rutin, bukan sombong, ini tahadis bin nikmat. Jadi kalau malam itu kira-kira jam 2:30 alarm itu bangun wudhu ya, karena dingin nggak usah mandi, udah wudhu aja. Sholat tahajud 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat tasbih 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti dapat berapa itu? Dapat 10 rakaat. Habis itu kita doa. Kan laki-laki kan harus banyak doa, mendoakan istri, mendoakan anak, ya, mendoakan keluarga, mendoakan dirinya sendiri supaya sehat panjang umur. Loh kalau kita nggak sehat yang susah siapa? Istri. Kalau kita nggak panjang umur yang kasihan siapa? Ya keluarga, anak istri kasihan.
Saya punya tetangga, ya Allah, anaknya 3, anak yang pertama kelas 4, anak yang kedua belum sekolah, baru mau masuk sekolah, anak yang ketiganya ini baru bisa jalan, anaknya laki semua, itu ngontrak samping rumah itu, suaminya meninggal, ya Allah, itu perempuan ya, anaknya 3 ya. Coba yang susah siapa? Yang susah ya istrinya, mana anaknya. Namanya ajal kan nggak tahu, suaminya ketimpa bak mobil ya, akhirnya meninggal. Makanya perlu berdoa kita, perlu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih di malam Ramadan itu. Ibu itu mustajab. Ibu punya cita-cita apa? Ayo minta sama Allah di bulan Ramadan, di malam Ramadan itu, yakin dijabah. Ibu-ibu kan masih punya keinginan, apa sudah tercapai semua? Kalau udah tercapai semua, tinggal satu yang belum. Hah? Ya nanti paling ujung kan ya, saya yakin masih banyak ini yang belum tercapai. Kita masih banyak keinginan, dan keinginan kita belum kabul oleh Allah. Ayo berdoa di malam Ramadan. Jadi yang pertama yang menggembirakan orang berpuasa adalah ketika berbuka puasa. Beda sama orang nggak puasa. Ibu-ibu nih kalau nggak puasa, misalnya lagi haid, ibu-ibu nggak puasa, lagi haid atau mungkin lagi hamil ya, atau lagi menyusui, azan maghrib datang nih, ibu seneng nggak? Ya biasa aja, karena udah makan dari pagi. Tapi bagi orang yang berpuasa itu kegembiraan yang luar biasa. Lalu kemudian yang keduanya, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Ketika berjumpa dengan Tuhannya, maka dia akan berbahagia dengan puasanya. Orang kita ini kelak nanti ketemu sama Allah, yang kita sembah, yang kita yakini, yang kita taati ya, yang ngasih kita makan, yang ngasih kita hidup, yang ngasih kita kebahagiaan, yang ngasih kita suami ya, yang ngasih kita anak. Kita belum pernah ketemu sama Allah, tapi yakin perintahnya kita jalankan, larangannya kita jauhi, yakin keberadaannya kita yakini. Ada yang udah pernah ketemu Allah? Ada? Belum ada ketemu kan? Iya, makanya nanti ketika ketemu dengan Allah, orang berpuasa akan bahagia. Kenapa bahagia? Dia bahagia dengan puasa yang dia jalankan di sepanjang hidupnya ketika bulan Ramadan. Lalu kemudian wa fi riwayatin lahu, orang yang berpuasa yasruku ta'amahu, meninggalkan makan, wasarabahu, meninggalkan minum, wasahwatahu, meninggalkan sahwatnya, min ajli ya, bilang sama suaminya, ntar Pak nggak boleh, kalau puasa nggak boleh, ntar aja malam, siang nggak boleh. Dulu itu gini, ada cerita gini ya, ada di Bulughul Maram itu, ada orang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasul, saya celaka ya Rasul. Celaka ya Rasul. Emang kenapa kamu? Saya habis melakukan hubungan suami istri di siang hari puasa. Oh, kata Nabi begitu. Ya sudah, kamu memerdekakan budak 1 orang, bisa enggak? Kata Nabi. Ya Rasul, buru-buru saya ini merdekain budak, itu harganya berapa puluh juta itu kalau sekarang itu. Mungkin lebih mahal daripada harga sapi ya. Enggak bisa ya Rasul. Oh ya sudah, kalau enggak bisa, kamu kasih makan 60 orang miskin. 60 orang, iya, it'amu sittina, ngasih makan 60 orang miskin. Ya Rasul, jangankan 60, 1 orang aja saya nggak bisa ngasih. Lah terus bisanya apa? Ada yang lain nggak ya Rasul? Ini pilihan yang terakhir, kata Nabi. Puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh batal. Jadi kalau puasanya sehari lagi 2 bulan nih, batal, diulang lagi dari awal. Ya, makanya orang puasa itu harus bisa mengendalikan syahwat. Orang puasa harus bisa mengendalikan syahwat. Suaminya sendiri, istrinya sendiri, tapi kalau lagi puasa haram, nggak boleh. Malamnya baru boleh. Tapi siang hari puasa tidak boleh dia melakukan hubungan suami istri. Akhirnya baginda Nabi senyum sampai kelihatan giginya. Nabi masuk ke rumah, lalu kemudian keluar Nabi bawa kurma 1 karung, kurma satu karung, 1 keranjang 1 karung. Kata Nabi, Pak, ini kurma ini bawa pulang, nanti dibagikan ke orang-orang miskin.
Ya Rasul, setahu saya kanan kiri ini, depan belakang itu nggak ada orang miskin, itu nggak ada. Yang miskin ya saya ini ya Rasul, kami ini yang miskin. Nabi senyum-senyum aja. Oh ya sudah, kalau begitu ini kurma bawa ya, kamu makan dengan keluargamu di rumah. Oh, orang itu seneng aja ya, salah dikasih hukuman malah dikasih kurma satu karung ya. Tapi jangan ditiru. Sekarang siapa yang nyelamatin ya? Sekarang datang misalnya nggak Ustaz, saya telah maksiat apa? Begitu Ustaz siang-siang, ya sudah merdekain budak, nggak ada budak Ustaz sekarang. Kasih 60 orang miskin, aduh buru-buru 60 orang miskin. Ini tiket buat mudik aja kita belum punya. Ya sudah, nanti setelah Ramadan puasa 2 bulan berturut-turut. Itu berat juga Ustaz, nggak bisa juga. Ya sudah, ya nggak bakalan kita gantiin. Iya yang buat 60 orang miskin tadi ya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zaujaini fi sabilillah. Kata baginda Nabi, barang siapa yang infak ataupun sedekah ya, zaujaini sepasang. Jadi sepasang, dia beribadah itu sepasang. Fi sabilillah, di jalan Allah. Sepasang itu ibarat wajib sama sunnah. Makanya setiap kita melakukan yang wajib, sunnahnya pun dibawa. Contoh, orang wudu, wajibnya cuma berapa yang dibasuh? Cuma 4 kan? Iya, yang dibasuh wajibnya cuma 4. Niat itu bukan dibasuh, niat tartib itu bukan dibasuh, tapi berurutan ya. Tapi sunnahnya kan banyak, mencuci kedua tangan ya toh, lalu kemudian apa namanya, mengusap telinga, lalu kemudian apa namanya 3 kali ketika membasuh. Begitupun ketika kita sholat, sunnahnya banyak. Sunnahnya sholat itu baca-bacaannya dibaca, tasbihnya dibaca, Rabbik firlinya dibaca itu ketika kita duduk di antara dua sujud, maupun jangan diem baik kecuali sholat tarawih. Sholat tarawih imam juga kagak baca, imam juga kalau baca nanti pasti kelamaan. Doa iftitah itu dibaca ketika sholat wajib. Sholat tarawih dibaca nggak ibu-ibu? Kalau makmum bisa ngebaca, imam nggak bisa, domelin yang ada juga. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Kata yang belakang, lama. Padahal lagi baca iftitah. Makanya coba imam tarawih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Fatihah, iftitahnya kapan? Enggak dilewati iftitahnya. Supaya apa? Tuh, supaya cepat katanya. Iya. Nah ini orang yang infak lalu kemudian dia sepasang, sejodoh sepasang, ada kanan kiri kalau sandal itu. Di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil dari tiap-tiap pintu. Dari tiap-tiap pintu surga akan memanggil orang itu. Dipanggillah dia dari tiap-tiap pintu surga, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khair, itu adalah baik. Faman kana min ahli sholah, barang siapa yang ahli sholat itu maksudnya tidak pernah meninggalkan sholat. Nanti di surga, du'iya min babi sholah, akan dipanggil dari pintu sholat. Ibu-ibu yang di dunia tidak pernah meninggalkan sholat, nanti akan dipanggil dari pintu sholat, pintu sholat manggil-manggil, ibu sini, sesuai dengan namanya. Manggil-manggil itu pintu surga, pintu sholat manggil-manggil. Lalu kemudian wa man kana min ahlil jihadi, barang siapa yang ahli jihad, du'iya min babil jihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Ibu-ibu kalau ada orang ngomong jihad itu yang ada di benak ibu, pikiran ibu itu apa? Sadis amat. Jihad itu kita artikan gini aja, jihad itu biar ibu pikirannya nggak ekstrim. Ada orang Arab dia mengatakan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, kata orang Arab, maka dia akan menemukan keberhasilan. Ibu-ibu kalau sungguh-sungguh berhasil nggak? Belajar masak dulu ketika baru nikah, belajarnya sama siapa? Sama mertua, bikin sayur asem, kok susah amat ya.
kok rasanya beda gitu. Nggak kayak kita beli di warung itu, nggak kayak kita beli di warung makan itu, kayaknya enak saya rasa. Nanya lagi, apa ini yang kurang? Terus menjadah, sungguh-sungguh dia. Pada akhirnya dia pun menemukan resep yang sama, cara yang sama, sehingga lalu kemudian mendapatkan rasa yang tuh. Coba kalau ibu lalu kemudian gagal, males saya mah udah beli di warteg juga beres urusan, ngapain mesti masak-masak. Seumur hidup ibu nggak bakalan bisa itu yang namanya bikin sayur. Iya, perempuan itu kenapa bisa masak? Ya karena dia berulang kali dia masak. Laki-laki kenapa nggak bisa masak? Laki-laki suruh nungguin air matang aja kagak sabar. Ini apa namanya, teko diisi air, lalu kemudian taruh di atas kompor, masak air, ceritanya mau bikin kopi, dianya duduk di depan main HP gitu. Ingat 1 jam 2 jam kemudian, kira-kira itu teko jadi apa, itu panci jadi apa, itu habis airnya. Airnya habis tuh. Laki-laki ya masak airnya nggak bisa. Beda sama perempuan. Perempuan dalam waktu yang singkat udah bisa masak ini, masak itu. Makanya saya nggak sanggup kalau suruh nemenin di dapur, ya enggak sabar. Mendingan juga apa yang mau potongin, udah selesai, tinggalin udah ya. Tapi kalau ditungguin sampai mateng, kagak. Ya emang bukan berarti kita nggak mau, enggak. Masih ada yang bisa kita kerjakan selain daripada masak di dapur. Jadi jihad itu gini ibu, ketika kita bersungguh-sungguh dalam ibadah itu nilainya sama dengan jihad. Contoh, ibu-ibu sholat nih, ibu-ibu sholat sungguh-sungguh, sholatnya itu lillahi ta'ala, itu sama saja. Ketika ibu sholat sungguh-sungguh, itu sama seperti hanya al-jihadu fisabilillah. Ibu-ibu puasa nih, puasanya sungguh-sungguh karena Allah, bukan karena mertua, bukan karena suami, bukan karena tetangga, bukan karena anak. Aduh, saya kalau puasa tuh males banget saya kalau puasa tuh, lapar, haus ya. Aduh, andaikan tinggal di mana gitu, suami nggak ngelihat, anak nggak ngelihat, nggak mau puasa. Ya, misalkan nih orang ada dalam hatinya begitu, itu berarti puasanya bukan karena Allah. Makanya hadisnya gimana? Man shoma ramadhana imanan waktu sabat. Puasa Ramadan teh karena Allah. Kalau karena Allah itu artinya sama, berarti sungguh-sungguh ya. Ibu-ibu ngaji tadarus karena Allah, itu sama nilainya dengan jihad. Makanya artikanlah jihad itu segala hal yang baik yang kalau kita lakukan sungguh-sungguh karena Allah, maka itu akan membuahkan pahala jihad bagi kita. Sekarang santri jihadnya apa? Ya belajar menghafal. Jihadnya apa dia? Diam di pesantren, nurut sama kiai ya, ikutin aturan yang ada, lalu kemudian jangan pernah melanggar dari apa-apa aturan yang sudah dibuat. Itu nilainya jihad sama. Makanya kata kiai gini, kalau ada santri meninggal di pesantren, nah kata kiai, inilah bagian daripada orang yang mati syahid. Kenapa? Karena dia lagi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kerjanya cuma nulis, menghafal, apalagi bangun pagi, sholat berjamaah, ya sekolah, ya ngaji. Udah, itu aja kerjanya ya. Tapi nilainya sama dengan al-jihadu fisabi. Ibu-ibu, ya Allah, hujan tadi, hujan kenceng banget loh, tapi tidak ngurangin semangat ibu-ibu, tetap datang di sini. Ini namanya al-jihadu fi sabilillah. Paham ya? Jadi jihad itu jangan diartikannya ekstrim perang. Ibu-ibu gimana mau perang, ibu-ibu? Gimana mau perang? Lalu kemudian wa man kana min ahli shadaqah wa man kana min ahli siyam. Barang siapa yang ahli puasa itu berarti tidak pernah meninggalkan puasa wajib. Du'iya, puasa Ramadan, du'iya min babir royan, maka akan dipanggil dari pintu surga namanya ar-royan. Orang yang berpuasa masuk surganya, nanti surganya namanya ar-royan. Makanya ada tuh gereja 2 masjid namanya ar-royan. Saya tanya kenapa namanya ar-royan? Oh, ternyata masjid itu didirikan ketika bulan Ramadan, terinspirasi dari ya tadi pintu ar-royan tadi ya. Makanya kalau puasa harusnya ramai itu, yang tadarus, yang tarawih ya.
Nanti kalau nggak rame namanya diganti Al-Ikhlas. Ya. Kalau Al-Ikhlas, iya. Karena yang apa-apa yang dilakukan itu harus dalam keadaan ikhlas. Kalau ikhlas terawih, kalau nggak ikhlas, ya jangan terawih. Kalau ikhlas ngaji. Kalau nggak ikhlas, ya jangan ngaji. Itu namanya al-ikh. Makanya yang hadir di sini itu ikhlas semuanya berarti. Kalau nggak ikhlas berarti dirong. Nah itu loh. Makanya bikin nama itu nggak sembarangan itu. Coba tanya pendiri Al-Ikhlas itu, filosofinya apa ngasih nama Al-Ikhlas? Ya, saya yakin arahnya ke situ. Jadi biarkan yang datang itu orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Yang nggak ikhlas minggir. Oh, kan begitu. Wa man kana min ahli sedekah, yang ahli sedekah du'a min babi sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar nanya, ya Rasul, apakah ada orang-orang yang dipanggil dari tiap-tiap pintu surga? Pintu Ar-Rayyan manggil, pintu sholat manggil, pintu sodako manggil, pintu jihad manggil, semua pintu surga itu memanggil orang itu. Apakah ada ya Rasul? Apa kata Nabi? Na'am, ada Abu Bakar. Dan saya berharap, kata Abu Bakar, orang itu adalah ente. Jadi Abu Bakar itu satu-satunya orang didoakan oleh Nabi, kelak nanti pintu surga itu akan memanggil ya Abu Bakar. Ibu pengen nggak semua pintu manggil? Hah? Pengen nggak semua pintu itu manggil? Makanya amalannya jangan satu ya, tapi banyakin amalan kita agar kelak nanti semua pintu surga itu memanggil kita. Jam berapa ngajinya? Udah ya? Iya, bentar lagi buka puasa. Enggak, masih lama. Maghribnya sekarang itu jam 6 lebih 20 menit. Masih lama, jadi masih lama maghribnya ya. Iya, yang puasa Kamis masih kurang lebih masih ada sejam lagi, sabar aja. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ada yang bertanya? Iya, paham semua lah. Iya, kalau ada yang nanya kan berarti paham semua berarti ya. Tinggal nanti kita nantikan Ramadan bareng-bareng ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan rezeki kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di bulan Ramadan nanti semoga kita diberikan semangat ya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ana karimina wa tukrina maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi ala kulli hal. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijjalali wa zika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna ya Allah wa zuriyatina min ahlil ilmi wal khair, wa la taj'alna ya Allah wa iyyahum min ahli zulmi wal dhair. Allahumma ja'alna ya Allah wa zuriyatina min ahlil ilmi wal ibadah, wa la taj'alna ya Allah wa iyyahum min ahli zulmi wal ma'siyah. Allahumma ja'alna ya Allah wa zuriyatina min ahli sunnati wal jamaah, ولا تجعلنا يا الله وإياهم من أهل البدعة والضلالة. اللهم يا الله بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.